ketemu lagi dengan kakak-kakak semua di sini di ibadah online GKPA Epifania. Wow, musiknya unik ya adik-adik. Nah, kakak percaya hari ini adik-adik sekolah minggu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita, dan pastinya tetap semangat ya Kak Fania. Iya, benar banget Kak. Aku juga di sini mau nyapa adik-adik sekolah minggu dulu nih Kak. Oke. Halo adik-adik sekolah minggu kelas besar, yang kelas kecil juga. Selamat ya, yang udah lulus, yang udah naik kelas. Kakak percaya di tahun ajaran yang baru, adik-adik pasti lebih pinter-pinter lagi sekolahnya. Ya, amin. Dan pastinya adik-adik terus berprestasi dan menjadi anak yang rajin pastinya. Dan hari ini kakak melihat nih Kak Fani dan Bang Dani dalam keadaan yang sukacita ya Kak. Semangat nih. Iya dong. Ada yang bajunya ungu cerah nih kayaknya Kak. Ada yang warna hijau, ada yang warna coklat ya Kak ya. Tapi tetap kita penuh sukacita. Nah, adik-adik, kita akan mengajak adik-adik untuk masuk ke dalam ibadah kita. Tapi sebelumnya, kita bersaat teduh sejenak. Teduh selesai. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk berimajinasi. Wah, imajinasi apa tuh Kak? Nah, pada hari ini kita masih ibadah secara virtual ya, belum bisa bertatap muka secara langsung. Kakak mau mengajak adik-adik berimajinasi, membayangkan kalau adik-adik sekarang tuh sedang menuju ke sekolah minggu di gereja seperti biasa. Nah, untuk itu kita berimajinasi nih adik-adik. Kira-kira apa sih yang harus dibawa anak sekolah minggu jika ingin pergi ke rumah Tuhan? Coba Kak Fani. Apa Kak Fani? Yang pasti bajunya yang rapi ya Kak. Udah rapi, pasti udah sarapan nih. Oke, betul sekali Kak. Bawa Alkitab dan juga persembahannya Kak. Oke, udah sarapan, bajunya rapi, bawa Alkitab, persembahan. Kira-kira udah lengkap semua belum tuh adik-adik? Nah, udah lengkap belum nih kakak-kakak? Yang paling penting adalah hatinya ya adik-adik. Oh iya, betul sekali. Hati yang bagaimana? Pastinya hati yang gembira dan sukacita. Sekarang kakak ingin mengajak adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi bersama. Ayo ke sekolah minggu. Dengan semangat ya. Ayo, 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 Cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku datang ke sekolah minggu. Sekali lagi. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku datang ke sekolah minggu. Kenapa?
akan berdoa. Siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Kiranya berkati kami semua yang ada di sini ya Bapa. Berkati juga adik-adik sekolah minggu kami, orang tua yang ada di rumah. Berkati segala aktivitas yang akan dilakukan ya Bapa. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu di sini. Berkati pelayanan yang akan kami lakukan ya Bapa. Berkati ibadah kami sampai akhirnya Bapak. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini temanya adalah Aku Anak Tuhan. Wah, kalau kita mendengar kata anak Tuhan tuh seperti apa ya? Kakak-kakak, coba gimana sih anak Tuhan itu? Coba Bang Dani deh. Anak Tuhan itu pastinya tidak sama dengan dunia ini. Dan juga selalu melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kalau menurut Kak Fani gimana Kak? Anak Tuhan itu yang melakukan apa yang Tuhan mau. Betul, mengikuti perintah Tuhan. Sama seperti kita, anak mama dan papa pastinya harus gimana adik-adik? Harus taat ya, harus patuh dengan perintah orang tua. Sama juga ketika kita menjadi anak Tuhan. Apalagi anak papa mama aja sudah nurut, apalagi anak Tuhan. Pastinya harus lebih hebat lagi. Kakak mau mengajak adik-adik bernyanyi lagu Aku Anak Tuhan. Yuk kita nyanyikan. Dengan semangat ya. Katakan, aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, katakan asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku nyanyi bagi Dia. Adik-adik, kita semua adalah anak Tuhan, tidak serupa dengan dunia ini. Hidup kita adalah miliknya. Katakan, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Katakan, asik. Asik. Yes. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku nyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Hidupku jadi miliknya. Lagi, hidupku jadi miliknya. Adik-adik yang terkasih, kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. It's creative. Corner time.
Sebelumnya kakak mau berterima kasih dulu untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video kreativitasnya. Kalau yang belum masih kakak tunggu ya, bisa kirim ke WA-nya Bang Dani atau ke grup kita. Ya. Oke, langsung kita saksikan aja. Ini dia videonya. Halo teman-teman dan kakak sekolah minggu. Hari ini kami akan menyanyikan lagu berjudul Hari Ini Hari Tuhan. Siap, 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta ita, malas niroha, malas niroha. Sadarion, hari ini Tuhan, beta ita, malas niroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Wah, bagaimana nih Kak videonya tadi? Nah, kita mau kasih nilai nih adik-adik. Oke. Tapi kita kasih nilai pakai musik ya. Bang Dani, musik. Good job. Yeay. Adik-adik yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap kan mendengar firman Tuhan? Kita siapkan hati kita, telinga kita angkat satu lagu pujian, Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah ya. Jumpa lagi bersama Kakak Putri adik-adik.
Baik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih penyertaan-Mu Tuhan, buat hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu sekolah minggu Epifanias GKPA Epifanias Bekasi Tuhan mengucapkan syukur karena kami Tuhan masih dapat melakukan ibadah online kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan setiap orang tua kami, keluarga kami, dimanapun mereka pada saat ini berada, apapun keadaan mereka Tuhan, bagi yang sakit, Engkau berikan kesembuhan supaya mereka dapat selalu mengucap syukur dan bersukacita, memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, buat saat ini kami sudah siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk teks khotbah hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 12. Oke? Adik-adik sudah dibuka belum Alkitabnya? Ayo. Roma 12 ayat 1 sampai 12. Kakak bacakan, adik-adik boleh membaca juga tapi dalam hati dan dengarkan baik-baik ya adik-adik ya saat kakak membacakannya. Di sini judulnya adalah persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat baik, kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Nah adik-adik, kita sudah membaca tadi teks khotbah untuk minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 12. Wah, sungguh-sungguh luar biasa ya adik-adik ya isinya. Lalu untuk tema kita minggu ini adalah
Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan. Kakak anak Tuhan, adik-adik anak Tuhan. Wah, enak banget ya adik-adik. Udah anak papa mama, udah anak guru-guru di sekolah, udah anak-anak guru-guru sekolah minggu. Anak Tuhan juga. Luar biasa adik-adik. Adik-adik masih ingat nggak tema yang minggu lalu apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Nah, betul. Yesus cinta anak-anak. Yesus sudah cinta kepada adik-adik. Terus adik-adik juga adalah anak-anak Tuhan. Wah, mantap. Berarti kalau sudah menjadi anak Tuhan harus patuh kepada Tuhan. Sama kayak di rumah ya adik-adik ya. Kalau kita sebagai anak-anak dari orang tua kita, berarti kita harus patuh kepada papa dan mama. Begitu juga di sekolah. Kita harus patuh kepada ibu guru dan bapak guru. Ini juga sama adik-adik. Kita kan anak Tuhan nih, berarti kita juga harus patuh sama Tuhan. Nah, apa sih Kak dipatuhin? Emang perintah Tuhan apa sih? Nah, di sekolah perintahnya apa? Belajar supaya rajin, supaya pintar, supaya kita mematuhi. Di rumah juga sama, ada aturan dari orang tua, kita patuhi. Tuhan juga punya adik-adik yang harus adik-adik lakukan. Apakah itu? Baik, untuk mengetahui adalah belajar. Kita sekarang belajar mengetahui kehendak Tuhan supaya kita bisa menjadi anak Tuhan yang baik, yang benar-benar dalam hati kita, yes, saya anak Tuhan. Jadi saya akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang pertama, taat beribadah. Taat beribadah berarti rajin bergereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Oke? Sudah ada yang ngelakuin belum? Kakak percaya pasti semua ngelakuin ya adik-adik ya. Yang belum ngelakuin, ayo semangat, lakukan lagi ya. Lalu kedua, hormat dan patuh kepada orang tua, orang yang lebih tua dari kita, patuh kepada opung, oma, kepada guru-guru di sekolah, baik di sekolah minggu, dan menyayangi adik-adik, menyayangi teman-teman. Itu adik-adik ya yang diinginkan Tuhan. Lalu yang ketiga, taat pada perintah Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Perintah Tuhan itu adalah di kita ada 10 bagian titah Tuhan adik-adik. Nanti yang setiap hari Minggu, kalau minggu dewasa tuh dibacain biasanya ya. Nanti nextnya kalau kita ketemu lagi, kita akan berbicara tentang hal ini ya adik-adik ya. Oke. Lalu kakak mau cerita nih masalah taat beribadah. Nih, kakak ceritain nih, ada satu anak namanya Bintang. Nah, Bintang ini adik-adik masih sekolah, sama kayak adik-adik sekolah. Nah, biasanya itu si Bintang ini adik-adik akan belajar di malam hari mengerjakan tugas-tugas atau PR dari sekolah untuk dikumpulkan besok harinya. Nah, ketepatan hari itu adalah hari Sabtu. Nah, kalau hari Sabtu kan minggu, besoknya kan minggu, enggak sekolah. Tapi Bintang tidak malas, dia tetap mengerjakan PR-nya tadi di hari Sabtu, berarti di malam minggu gitu. Nah, saat dia mengerjakan PR-nya, dia mengerjakan semua PR-nya dengan semangat. Karena dalam hati dia supaya nanti Seninnya enak, saya dapat nilai bagus gitu. Nah, pada saat dia mengerjakan PR-nya, sudah selesai nih PR ini. Nah, saatnya bisa bermain games karena kan PR-nya sudah selesai. Kata mama kan jika PR sudah selesai bisa bermain games. Nah, dia bermain games asik banget. Pokoknya seru banget, nggak bisa diganggu gitu. Dalam hatinya Bintang, seminggu kan nggak memegang handphone. Jadi sekarang ini saatnya untuk
senang-senang untuk main game sepuas-puasnya, itu pikirnya bintang. Lalu karena asik bermain sampai larut malam adik-adik bintang bermainnya, mama tiba-tiba datang dan mengingatkan bintang. Nih katanya, bintang sudah selesai mainnya, tidur, takutnya besok telat bangunnya, kan besok mau beribadah. Nah, mama bilang gitu sama bintang. Bentar mah, aduh nanggung nih, pas banget lagi ngelawan bos nih. Terus semangat dianya untuk main gamenya. Sambil dia ngomong, bentar mah, wah, muap adik-adik, muap. Berarti kan ngantuk ya bintangnya. Lalu dia nyautin mama, bentar ya mah, 15 menit lagi. Gitu Dede, 15 menit lagi loh janjinya bintang adik-adik. Nah, 15 menit lagi berlalu adik-adik. Nah, terus dia lihat, oh sudah 15 menit. Dia berhenti apa lanjut ya? Sudahlah, lanjut aja. Kan kalau telat di sekolah minggu nggak diomelin, nggak dihukum. Beda sama di sekolah. Kalau di sekolah kan dihukum. Nah, kalau sekolah minggu kan enggak. Siapa yang marah? Kakak sekolah minggunya aja baik, nggak akan dimarahin. Lanjut aja main game. Gitu loh, kata bintang. Nah, adik-adik, kira-kira ada nggak ya yang seperti bintang sekarang? Ayo ada yang senyum-senyum. Kalau senyum-senyum berarti bener tuh. Nah adik-adik, sebenarnya yang harusnya dilakukan bintang apa sih? Apa sih adik-adik yang sebenarnya yang harus dilakukan bintang? Lalu bener nggak sih yang dilakukan bintang? Ayo jawab. Iya, salah ya adik-adik ya, nggak boleh ya. Tadi kan udah janji 15 menit lagi sama mama, berarti dia berbohong. Tuhan tidak suka berbohong ya. Oke adik-adik. Lalu kalau misalnya nih, kata dia tadi kan di sekolah minggu kalau telat nggak dilarang sama guru sekolah minggu. Emang sih kakak sekolah minggu nggak sekejam guru-guru di sekolah dihukum nih. Ayo angkat kaki. Ini enggak sih, cuman kan Tuhan melihat adik-adik, nggak boleh ya, nggak boleh telat ke sekolah minggu ya adik-adik ya, cuma gara-gara main games. Oke baik. Jadi sikap beribadah yang baik yang diinginkan Tuhan adalah sikap yang ada di ayat 1 sampai 2. Nih kakak baca lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Wah, mempersembahkan tubuhku yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah adik-adik. Wah, benar-benar ya adik-adik ya, ini tuh persembahan yang diinginkan Tuhan, yaitu beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak berbohong tadi yang seperti yang dilakukan bintang. Jangan ya adik-adik ya. Nah, kalau setiap beribadah kita kan selalu ada persembahan tuh. Nah, biasanya persembahan adik-adik itu berupa uang, betul, materi. Tetapi tidak hanya itu yang diinginkan Tuhan. Ini tadi baca adik-adik di ayat 1. Itu persembahan yang diinginkan Tuhan dari adik-adik semua, dari kita semua. Nah, lalu misalnya kakak buat contoh nih biar ngerti. Misalnya Jessica, adikku Jessica atau Jordin, misalnya hobinya menyanyi. Nah, berarti caranya mempersembahkan kepada Tuhan apa sih kak? Lah, bisa bernyanyi dalam ibadah, bernyanyi mempersembahkan lagu-lagu pujian Tuhan, atau bisa juga memimpin bernyanyi pada saat ibadah sekolah minggu. Top kalau begitu.
Itu yang diinginkan Tuhan adik-adik. Melalui talenta kita, kita dapat menyalurkannya kepada orang-orang di sekitar kita supaya kita berfungsi di hadapan Tuhan. Karena kita anak Tuhan harus ya menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Oke adik-adik, jangan lupa ya, jangan lupa juga adik-adik kalau memberikan persembahan, memberikan pujian atau memberikan sesuatu kepada teman-teman, jangan berpura-pura, harus benar-benar ikhlas dari hati karena itu yang dikehendaki Tuhan ya. Nah, kalau anak Tuhan, Yesus harus rajin beribadah dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, saling mengasihi, saling menghormati. Jangan ada malas di hatimu. Baca di ayat 9 adik-adik nih biar lebih jelas. Di ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tuh, jangan berpura-pura ya. Nah, itu dek. Dan selalu utamakan dalam hati, tekun dalam doa. Apapun yang adik minta, apapun masalah adik-adik, berdoa minta kepada Tuhan ya. Oke adik-adik, sekian untuk pembacaan, sekian untuk pendengar firman hari ini yang kakak bawakan. Semoga adik-adik mengerti dan memahaminya dan dapat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik ya. Oke, kita tutup ibadah kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan Tuhan firman-Mu yang dapat kami terima pada hari ini. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang sempurna, yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan apapun yang kami terima dalam kehidupan kami, talenta-talenta yang kami miliki dapat Tuhan hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari kesombongan sehingga kami Tuhan tetap menjadi anak-anak-Mu yang baik dan patuh atas setiap perintah-perintah yang Engkau berikan kepada kami. Yesus, terima kasih kami anak-anak sekolah minggu tetap bersyukur Tuhan apapun yang kami rasakan, yang kami alami saat ini. Biarlah Tuhan di masa-masa pandemi saat ini, di penyakit yang terjadi pada saat ini cepat berlalu Yesus, sehingga kami dapat Tuhan berkumpul bersama, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan setiap orang tua kami Tuhan dalam setiap pekerjaannya, aktivitasnya dalam sehari-hari. Berkati Tuhan saudara-saudara kami Tuhan yang sakit pada saat ini, apapun yang mereka alami, biarlah Tuhan Engkau menyembuhkannya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini menjadi terang pelita dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita di minggu besok diambil dari Amos 5 ayatnya yang ke-6. Kakak bacakan ya adik-adik. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Nah, itu untuk ayat hafalannya. Jangan lupa kirim ke Kak Dani ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sekian pembacaan ibadah hari ini. Semoga adik-adik semuanya memahaminya ya. Nah, kita minggu besok akan bercerita lagi yang lebih seru. Tetap semangat ya adik-adik ya ibadah online-nya. Dadah, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Kiranya firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Sekarang kita mau menyaksikan video ayat hafalan dulu nih Kak dari adik-adik kita yang video ayat hafalan minggu lalu. Ini dia. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius 18 ayatnya yang keempat. Isinya, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Amin. Hafalan
hafalan minggu ini terambil dari Matius 18 ayatnya yang keempat. Isinya, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Amin. Ayat hafalan dari Matius 18 ayatnya yang keempat. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Amin. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dadah. Ayat hafalan minggu ini terambil pada Matius 18 ayatnya yang keempat. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Amin. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Amin. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah rajin mengirimkan ayat hafalannya. Kakak tunggu nih, ayo dong yang belum nih, kirimkan ayat hafalannya ya untuk minggu ini. Dan adik-adik, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Jadi perhatikan, Ingat dan catat. ini dia. Adik-adik yang manis, kita udah sampai di penghujung ibadah kita. Tapi sebelumnya kita akan angkat satu lagu pujian yang manis. Tapi kali ini dalam bahasa Batak nih Kak. Oke. Adik-adik pasti udah pada tahu lagunya. Kita angkat satu lagu pujian kita, Dison Adong Hubungan Tuhan. Salah
sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami, khususnya pada hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, biarlah segala puji-pujian, firman yang ditaburkan, dan persembahan yang kami berikan, kiranya itu menjadi persembahan yang manis bagimu ya Bapa. Khususnya Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu GKPA Epifanias, kiranya Tuhanlah yang membentuk anak-anak ini ya Bapa menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih juga ya Bapa, berkati adik-adik kami ini ya Tuhan, dengan berkat kesehatan, berkat kepintaran, dan kiranya berikan mereka roh kerajinan ya Bapa, agar mereka tetap semangat ya Bapa di dalam menjalani aktivitas mereka pada saat ini. Begitu juga ya Tuhan, tolong Engkau berkati orang tua, adik-adik kami ini ya Bapa, baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarganya, di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Begitu juga Tuhan dengan pelayanan di dalam sekolah minggu GKPA Epifanias, kiranya Tuhan yang memberkati dan juga memberikan semangat ya Bapa di dalam pelayanan kami, agar kiranya sekolah minggu GKPA Epifanias dapat terus tumbuh dan maju ya Bapa, dan khususnya dapat merangkul adik-adik sekolah minggu pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKPA Epifanias, baik majelis dan seluruh jemaatnya. Kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap pekerjaan, aktivitas, dan setiap program-program yang akan kami lakukan ya Bapa di hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Yang pastinya tetap semangat ya, dan sukacita. Dan satu lagi, pastinya jadi anak Tuhan yang baik. Untuk itu, kita semua mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.